hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan masing-masing untuk ketua kelas dan pembimbing doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Vidya sama Lugas. Vidya ada keterangan? Iya. Ada Lugas? Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai teknologi pada masa bercocok tanam. Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai masa perundagian. Baik, sebelum Ibu lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan kehidupan manusia praaksara. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk memahami kehidupan sosial budaya, kehidupan ekonomi, teknologi, kemudian dan kepercayaan pada masa perundagian. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik mampu untuk menjelaskan kehidupan sosial dan juga kehidupan ekonomi pada masa perundagian. Dan sebelum Ibu lanjut ke materi, apakah kalian mengetahui apa saja teknologi pada masa perundagian? Seperti yang dikenakan oleh Sulis itu, terdapat perhiasan perunggu ya, yang menjadi teknologi pada masa perundagian. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Apakah kalian mengetahui gambar apa yang ada di depan? Baik anak-anak, apakah ada yang mengetahui apa gambar di depan? Saya, Bu. Ya, silakan Satya. Yang sebelah kiri negara, kemudian yang sebelah kanan. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Satya. Berikan tepuk tangan untuk Satya. Ya. Negara dan kapak ini merupakan teknologi yang digunakan oleh manusia praaksara pada masa perundagian. Untuk selanjutnya itu Ibu akan lanjut ke materi, yaitu pengertian dari masa perundagian. Masa perundagian ini merupakan masa terakhir dari pembawakan praaksara, di mana perundagian ini mengambil dari istilah dari bahasa Bali yaitu undagi, yang memiliki arti seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keterampilan tertentu. Masa perundagian ini juga disebut sebagai zaman logam, di mana kebudayaan dan juga teknologinya itu sudah menggunakan logam. Kemudian selanjutnya yaitu ciri-ciri dari masa perundagian, yaitu yang pertama ada membentuk kelompok kerja dan dalam bidang pertukangan. Yang kedua yaitu berkemampuan dalam membuat berbagai perkakas dari logam, telah mahir dalam teknik bersawah dengan baik. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai teknologi dan juga kepercayaan pada masa perundagian. Yang pertama yaitu teknologi pada masa perundagian itu ditandai dengan adanya teknik pengolahan logam yaitu teknik bivalve dan teknik ancire berdu. Adapun teknologi yang ada pada masa ini yaitu negara perunggu, kapak corong, bejana perunggu, kemudian perhiasan dan juga arca dari perunggu. Dan selanjutnya itu kepercayaan pada masa ini sama dengan yang sebelumnya yaitu animisme dan juga dinamisme. Hanya saja terdapat perbedaan dari alat yang digunakan pada saat pemujaan. Kemudian berkembang juga kepercayaan bahwa roh nenek moyang juga mempengaruhi kehidupan manusia. Baik, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Silakan Sulis. Jadi di sini saya ingin bertanya, Bu, terkait dengan teknologi dan juga kepercayaan pada masa perundagian, di mana bagaimana kehidupan sosial dan juga ekonomi pada masa perundagian. Baik, karena Sulis sudah bertanya mengenai kehidupan sosial dan juga kehidupan ekonomi pada masa perundagian, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama akan menjelaskan mengenai ekonomi pada masa perundagian, kemudian yang kelompok kedua yaitu akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial pada masa perundagian.
memberikan waktu selama 15 menit untuk mengerjakan. Silakan mulai kerjakan. Dan karena waktu pengerjaan sudah selesai, apakah ada yang sudah siap untuk mempresentasikan materinya? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Lucy Setiara ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat pada masa perundagian, di mana diperkirakan masyarakat pada masa itu sudah mengenal sistem pembagian kerja. Hal itu dapat dilihat dari pengerjaan barang-barang dari logam. Pembagian kerja dibuktikan bahwa masyarakat pada masa perundagian sudah menerapkan sikap responsif dan proaktif dalam mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Nah, benda-benda yang dibuat dari logam ini dapat dijadikan sebagai simbol bagaimana status mereka di dalam masyarakat. Baik, sekian terkait presentasi saya. Terima kasih. Baik, berikan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, silakan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi masyarakat pada masa perundagian. Jadi kegiatan ekonomi pada masyarakat perundagian dapat dikatakan sudah kompleks. Dalam sektor pertanian yang dikembangkan juga sudah maju. Kemudian sebagian besar masyarakat telah meninggalkan sistem rumah dan beralih ke sistem pertanian lahan basah atau persawahan. Adanya golongan rundagi menyebabkan kegiatan perdagangan berkembang dengan pesat. Benda-benda logam ini diperlukan sebagai alat pertanian, rumah tangga, serta simbol sosial. Terima kasih. Baik, berikan kepada kelompok 2. Baik, untuk ketua kelas silakan dikumpulkan. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu, ya anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking. Silakan untuk melakukan peregangan. Baik, silakan duduk kembali anak-anak. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan proses, yaitu waktu pengerjaannya selama kurang lebih 20 menit. Baik, bisa dikerjakan dari sekarang. Dan sudah habis, untuk prosesnya bisa dikumpulkan. Nah, karena materi pembelajaran pada hari ini sudah berakhir, apakah dari kalian ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi hari ini? Saya silakan, Satya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu masa perundagian merupakan masa terakhir pada pengembangan praksara, di mana pada masa ini masyarakat sudah mengenal berbagai peralatan yang terbuat dari logam. Ya, terima kasih. Satya, berikan pertanyaan. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk anak-anak silakan dipelajari materinya melalui internet, buku ataupun sumber belajar lainnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Karena materi hari ini sudah berakhir, untuk ketua kelas silakan pimpin doanya. Baik, untuk mengakhiri